بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan hal tersebutlah kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya bekal kita menuju negeri akhirat ialah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal menuju negeri akhirat adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah berada di pertengahan dari bulan Syawal setelah kepergian bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan, bulan di mana hati menjadi tenang, air mata mudah jatuh, masjid-masjid hidup, masjid-masjid menjadi ramai, Al-Quran menjadi teman akrab. Namun hari ini setelah kepergian bulan suci Ramadan, ada satu pertanyaan yang besar yang harus kita jawab dengan jujur dalam hati kita. Kemana kita setelah kepergian bulan suci Ramadan? Apakah kita tetap melangkah di jalan ketaatan ataukah kita kembali kepada sebuah kelalaian? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan kembali benang-benangnya setelah dipintal dengan kuat. Maksudnya adalah betapa indahnya perumpamaan ini. Jangan sampai kita telah bersungguh-sungguh membangun sesuatu amalan di bulan suci Ramadan, kemudian setelah kepergian bulan suci Ramadan kita menghancurkannya, merusaknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukanlah tujuan akhir.
melainkan madrasah ruhiyah, atau tempat kita ditempa, tempat kita dididik. Tujuan dari puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi agar kita mencapai derajat takwa. Ma'asyiral muslimin, maka ukuran dari keberhasilan Ramadan bukan pada banyaknya amal yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, akan tetapi keberhasilan atau ukuran sebuah keberhasilan dari Ramadan adalah keberlanjutan amal setelah bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Ma'asyiral muslimin, jika setelah Ramadan kita tetap menjaga salat berjamaah, tetap meluangkan waktu untuk Al-Quran, tetap meluangkan waktu untuk mentadabburi Al-Quran, tetap menjaga lisan dan pandangan kita, tetap menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan yang selama di bulan suci Ramadan kita lakukan, maka itu pertanda sebuah kebaikan. Namun jika mulai meninggalkan salat, mulai lalai terhadap salatnya, mulai melupakan Al-Quran, mulai kembali kepada dosa yang dahulu ia lakukan, maka hendaknya kita khawatir terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Allah dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya, ibadah tidak mengenal musim. Ketaatan tidak berhenti setelah bulan suci Ramadan berlalu. Allah yang kita sembah, Allah yang kita ibadahi di bulan suci Ramadan adalah Allah yang kita ibadahi di bulan-bulan lainnya, adalah Allah yang kita ibadahi sepanjang masa. Maka setelah Ramadan berlalu, hendaknya kita melanjutkan amalan-amalan yang sudah kita bangun. Hendaknya kita melanjutkan amalan-amalan yang sudah kita latih selama bulan suci Ramadan. Para ulama mengingatkan, di antara tanda diterimanya amal adalah adanya amal kebaikan setelahnya. Karena itu, jangan sampai kita termasuk orang yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan saja. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita berdiri di persimpangan, jalan menuju kebaikan dan jalan menuju sebuah kelalaian. Maka tanyakan pada diri kita, kemana kita setelah Ramadan berlalu? Ramadan telah berlalu, namun pintu kebaikan belum tertutup. Setelah nafas masih berhembus, selama nafas masih berhembus, kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka. Jangan tunda taubat, jangan tunda taubat, karena kita tidak tahu apakah nafas ini masih akan berhembus hingga hari esok ataukah tak lagi berhembus. Gunakan setiap hembusan nafas yang tersisa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nafas itu benar-benar berhenti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda seorang hamba ingin menjaga semangat yang telah ia bangun pada bulan suci Ramadan adalah dengan melanjutkan amal setelah bulan suci Ramadan berlalu. Di antara amalan yang sangat dianjurkan
adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, inilah kesempatan yang besar. Amal yang ringan tetapi pahalanya luar biasa. Ini juga menjadi bukti bahwa kita tidak berhenti beribadah setelah bulan suci Ramadan berlalu. Saudaraku, istiqomah memang berat, tetapi itulah jalan menuju kebaikan, jalan menuju keselamatan. Teruslah menjaga salat, teruslah membaca Al-Quran, teruslah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bahagia bukan orang yang semangat sesaat, akan tetapi yang tetap berjalan hingga akhir hayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمن من العذاب والفوز بالجنة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.